Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tiduran, baringan, kelitakan, robohan, layeh-layehan yang ada di muka bumi maupun di wajah bumi ini. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan ilahi. Kembali lagi bersama Mas Bron. Hidup pati-pati nomor nasional kapi sama mak, yang artinya kamu masih pakai lotion pemutih tapi tak putih-putih. Hehehe. Kali ini saya akan merangkum sebuah film garapan Andre Ofredol karena film ini sangat menggelitik bulu ketek saya. Oke, lanjut dengan alur cerita film ini yang berjudul The Autopsy of Jendo. Namanya hampir sama dengan penjual warkop kos-kosan saya, namanya Janda. Yang mana film ini katanya dibintangi oleh mantan calon pacar teman saya. Cerita bermula dari laporan tetangga kos saya yang pokoknya montok, cantik, baik hati, bijaksana, dan tidak sombong, yaitu Neng Tukiem. Kemudian Sheriff Sheldon bersama timnya segera memeriksa lokasi untuk mengumpulkan data-data yang akan diserahkan kepada rekannya. Terlihat dari jendela mobil jenazah sudah sampai di lokasi. Kemudian Sheriff Sheldon turun ke bawah basement tempat tinggal keluarga Douglas, yang mana di bawah ditemukan sosok mayat. Beralih di lorong tempat autopsi, setan pelet, kaget juga saya. Sheriff Sheldon keluar lift dengan membawa mayat yang mana waktu itu sudah larut malam. Seperti biasa tanpa basa-basi, bapak anak ini langsung eksekusi. Dengan dibekali skill, maksud saya skill, bapak anak ini dengan cepat mengumpulkan data seperti foto 4x6. Mereka mencoba memotong-motong dengan alat seadanya menggunakan gunting taman, dengan mengambil beberapa sampel yang diperlukan untuk diserahkan kepada Sheriff Sheldon. Kemudian Austin pun menempel foto-foto tersebut. Tak lupa dia menuliskan di papan tulis hijaunya sambil menulis bagian-bagian mana saja yang sudah diautopsi. Hari demi hari telah terlewati dan tak terasa otopsi ini sudah selesai dengan memakan waktu 1 hari tambah 1 malam dikurangi 1 menit dikali 1 detik yang jumlahnya 19 detik. Selesai otopsi, bapak anak ini kemudian merasa lega karena kerjanya sudah dirasa selesai. Kemudian Tommy Tilden izin pergi keluar rumah untuk menghirup udara segar sambil melihat rumput tetangga, karena rumput tetangga lebih jauh pekarangannya. Tommy pun keluar menuju ke pekarangan rumahnya dengan berharap dia melihat janda muda kaya raya mati masuk surga konon katanya. Ternyata jandanya tidak ada. Selesai mengotopsi korban, Austin langsung menulis catatan untuk ditempel di tiap loker mayat supaya untuk jelas mengetahui identitas yang sudah diotopsi tersebut. Lalu ternyata selain pasangan ayah dan anak itu, ternyata ruang bawah tanah dihuni makhluk hidup lain berupa seekor kucing, yang mana kucing ini berbeda sekali dengan kucing-kucing yang dipelihara pada umumnya, karena beliau mampu melahirkan 3-5 anak, berkembang biak dengan cara melahirkan, dan terakhir berbulu. Itulah mengapa kucing ini sangatlah spesial. Kemudian Austin pun pergi menemui pacarnya di tempat loker-loker mayat. Kembali lagi di tempat loker-loker mayat, Emma, pacar Austin, sangat penasaran dengan apa yang dikerjakan oleh mereka. Karena rasa penasarannya, Emma memaksa Austin untuk membuka salah satu mayat
yang ada di loker tersebut. Ayahnya pun mengizinkan, tetapi ayahnya menyarankan. Dengan rasa sangat penasaran karena wajahnya ditutup, Emma mencoba membuka salah satu mayat tersebut. Yang pada akhirnya Emma mengurungkan niatnya. Kemudian Austin dan Emma berencana ingin pergi berkencan ria di sebuah hotel bernuansa alam di ibu kota, yaitu di pinggir kolong jembatan. Sebelum sampai keluar rumah, tiba-tiba Sheriff Sheldon membawa mayat lagi. Austin awalnya tidak ingin berkencan, maksud saya ingin pergi berkencan dengan pacarnya Emma, namun karena tak tega meninggalkan sang ayah yang bekerja di bawah sana sendirian. Akhirnya pun Austin memutuskan untuk tetap tinggal dan membantu proses autopsi. Sembari izin kepada Emma, Austin pun berjanji akan berkencan nanti. Sheriff berkata jika mereka juga menemukan mayat, anehnya lagi, terkubur di bawah basement rumah keluarga Douglas. Mayat wanita yang aduhai putih mulus cantik buah idaman banyak lelaki ini tidak memiliki identitas diri. Bahkan sidik jarinya tidak terdeteksi di sistem. Dan tidak ada kaitannya dengan semua korban di lantai atas rumah tersebut. Kemudian Sheriff pun meninggalkan mereka. Pada tahapan awal mereka langsung mendokumentasikannya. Maaf, lidah saya lengket. Lalu mereka mencoba memeriksa bagian tubuh eksternalnya. Tak lupa Austin pun mencatat di papan hijaunya. Ketika mereka memeriksa bagian tubuh eksternal Jendo yang aduhai adu manisnya, ketidakwajaran mulai muncul. Tertulis jelas oleh Austin di papan hijaunya, Jendo. Mereka pun mencatat di papan hijau, dengan ditemukannya seluruh tulang pergelangan kakinya remuk tanpa adanya luka lebam. Anehnya lagi, ada jejak-jejak gambut di rambut, kuku tangan, serta kuku kaki. Padahal tidak ada lahan gambut di sekitar lokasi kejadian. Mereka memeriksa hidung, mulut, dan tenggorokannya. Keanehan demi keanehan mulai terjadi kepada ayah dan anak tersebut. Tak lama lalat pun keluar dari lubang hidung Jendo. Mereka menemukan banyak kejanggalan setelah mereka berhasil mendapatkan seperti benang sutra dari dalam tenggorokannya. Dan Tommy pun perlahan mengeluarkan benang tersebut dengan sangat hati-hati, kemudian memastikan kembali dengan senternya. Karena Jendo ini belum gosok gigi, maka Tommy pun menutup mulut Jendo. Tiba-tiba lampu dalam ruangan berkedip seolah ada yang tidak beres, menandakan waktunya pergi ke disko. Karena ada merasa ada suara yang aneh, Austin pun bergegas pergi keluar dan mencari tahu apa yang terjadi. Kemudian di cermin lorong terlihat ada bayangan. Tanpa berpikir panjang, akhirnya dia menemukan sumber suara itu di sebuah lubang angin. Lalu dia memeriksanya. Setelah diperiksa oleh senter, ternyata suara itu berasal dari kembang asem yang sudah terluka parah. Diambillah kembang asem itu yang sudah sekarat, dan kemudian innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kucing tersebut mati. Tommy dan Austin membawa kucing tersebut untuk dimasukkan ke dalam ruang kremasi. Dengan rasa masih penasaran, Austin melihat sekilas lagi ke cermin yang ada di lorong. Ternyata tidak ada apa-apa. Kembali ke ruang autopsi, mereka kembali menemukan bunga seperti bunga kecubung yang ada di dalam tubuh Jendo. Lalu tiba-tiba lampu di ruangan mati. Coba keluar ruangan karena dirasa ada yang tidak beres dengan semuanya. Setibanya di lorong menuju ruang keluarga,
mereka dikejutkan oleh sesuatu. Lalu entah karena apa mereka sampai lari, kemudian mereka mencoba menghubungi saya. Dan saya tidak angkat teleponnya karena saya juga tidak ingin ketakutan. Belum selesai sampai di situ, terdengar suara aneh lagi. Seperti suara lonceng yang dipasang di kaki mayat-mayat. Kemudian Austin mencoba melihatnya lewat pintu bawah. Dan Tommy dan Austin masih bertanya-tanya apa yang terjadi. Pikiran mereka masih kacau karena teror masih berlanjut. Kemudian Austin melihat bayangan yang ternyata merasa dimainkan. Mereka akhirnya mencoba kembali lagi ke ruang otopsi. Sambil melihat kanan dan kiri, Austin dan Tommy kembali menuju ruang otopsi. Perlahan tapi pasti mereka membuka pintu. Yang ternyata mayat Chindo masih ada. Setelah mereka melihat mayat Chindo, dan perlahan tapi pasti juga pintu ruangan otopsi tiba-tiba terkunci. Austin mencoba membuka pintu tersebut memakai kampak 212 yang didapat dari gurunya, Shinto Gendeng. Kemudian sekilas terlihat sesuatu di lubang pintu. Merasa frustasi, akhirnya mereka membakar tubuh Chindo yang akhirnya hampir membakar semua isi ruangan. Dan anehnya lagi, setelah mereka membakar mayat tubuh Chindo, tidak ada bekas seperti dibakar. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung kabur keluar ruangan. Setibanya di lorong, mereka segera berlari karena lift tiba-tiba mulai tertutup. Dan sialnya, pintunya tertutup. Tidak berhenti di situ, Austin melihat sesuatu dari cermin lorong. Seperti ada yang mulai mendekatinya. Kemudian di saat genting pintu lift akhirnya terbuka. Ketika keluar lift, Austin melihat pacarnya ternyata sudah tewas bersimbah darah. Dan sang ayah pun mengajak Austin untuk masuk ke dalam ruang lift. Setelah mereka masuk lift, tiba-tiba liftnya menjadi mati. Akhirnya mereka terjebak di dalam lift. Mereka sambil berbicara mengenai apa yang mereka alami saat ini. Dan dirasa tidak masuk akal. Semua itu terjadi ketika kita mencoba mengautopsi mayat Chindo, kata sang ayah. Dan mungkin ini semua karena kita tak percaya dengan adanya makhluk lain. Karena kita cuma menganggap semuanya dengan logika. Bukankah begitu, Austin? Terang sang ayah. Setelah sekian lama terjebak di dalam ruang lift, akhirnya lift kembali terbuka. Austin masih tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi pada pacarnya, yaitu Emma. Kemudian Austin pun menutup mayat Emma. Setelah itu mereka berdua kemudian kembali ke ruang autopsi. Mereka mencoba mengumpulkan data-data dan memahami simbol-simbol yang didapat.
ketika mengautopsi tubuh Jindo. Setelah membaca buku petunjuk mengenai simbol-simbol yang terdapat di dalam tubuh Jindo, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah mantra sihir yang digunakan oleh oknum dukun cabul untuk membodohi pelanggannya. Ketika terlihat di secuil kain, tertulis jelas maksud dari simbol-simbol itu, yang mana saya juga tidak tahu isinya apa. Walaupun tulisan di kain agak jelas dan tidak jelas, mereka mencoba mengait-ngaitkannya dengan apa yang ada kesamaannya di dalam buku tersebut. Dan tertulis di buku tersebut yang mana bahwa setiap orang yang mencari arwah orang mati, maka dia harus dihukum mati atas perbuatannya. Abad ke-17. Mengartikannya, tertulis juga mereka adalah penyihir. Kemudian asap keluar dari mulut sang ayah, entah apa yang terjadi, seolah-olah merasa dibakar dari dalam karena sangat terasa sakit. Ternyata ini adalah balasannya dengan apa yang sudah dilakukan kepada tubuh Jindo. Karena dirasa tidak sanggup menahan rasa sakitnya, sampai-sampai ayahnya meminta untuk segera membunuhnya. Lalu ayahnya pun is dead. Sedih dan isak tangis pun menyelimuti Austin, karena sekarang dia sendirian. Ketika terlalu dalam kesedihannya, tiba-tiba semua listrik berfungsi kembali. Karena dirasa ada sesuatu suara yang terdengar dari luar, Austin pun mencoba keluar, mendekati sumber suara tersebut. Sambil berjalan perlahan-lahan, kemudian Austin pun sampai kepada pintu darurat tersebut. Dan ternyata ada suara Sheriff Sheldon yang berharap mendapatkan bantuan. Karena pintunya terkunci, akhirnya pun dia pasrah. Kemudian setelah dia menoleh, saking kagetnya Austin jatuh ke bawah, lalu is dead. Itulah air hidup dari Austin. Akhirnya Sheriff Sheldon membawa mayat Austin. Begitu pula dengan mayat Jindo yang tubuhnya kembali seperti semula, lalu dimasukkannya ke dalam mobil jenazah. Seperti yang kita lihat, tubuh Jindo tidak ada luka satupun yang terlihat. Sheriff Sheldon pun berkata dia tak mengerti dengan apa yang sudah terjadi di dalam ruang autopsi tersebut, karena terjadi banyak sekali kejanggalan dan keanehan. Bahkan dan terlihat jelas di papan tulis bahwa akan tetapi Sheriff melihat banyak sekali petunjuk dan misteri dengan apa yang ada di papan tulis, dan ditemukannya Tommy sudah tergeletak tak bernyawa. Terdengar berita di radio bahwa cuaca hari ini sangatlah cerah. Akan tetapi tidak ada yang aneh di loker mayat. Berpindah pada seri yang membawa mayat Jindo dengan sangat santuy sambil mencari channel lagu dangdut. Disinilah akan kita lihat bagaimanakah nasib Sheriff yang membawa mayat Jindo. Setelah kita melihat mayat Jindo ini, lalu selesai. Akhir yang tidak sampai klimaks.
Kesimpulan pada film ini mengingatkan kepada kita bahwa sebaik apapun antum, yang benci tetaplah benci, yang cinta bisa jadi benci. Aku juga tak mengerti. Mari kita tanya pada Sang Ilahi, karena Dia bisa yang membolak-balikkan hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.